kemarin per Januari 2025 setelah melantai di Bursa Efek Indonesia, ada banyak notes yang positif mengenai IPO dari obat, ya Pak ya. Sahamnya dibuka hijau, peraupan dana juga cukup besar gitu ya. Apa kunci keberhasilan IPO Anda? Ya, dari kunci utamanya sebenarnya memang kita ini kerjasama dengan kliennya itu sih. Ya, klien itu karena memang ada klien-klien kemarin yang potensial sehingga menaikkan omset kita di 2023 cukup signifikan sampai 2024 ya. Ya kalau dari sisi omset 2023 itu 56,9 miliar, kemudian profitnya bisa 11,9. Kemudian di 2024 ini profitnya bisa naik 111%, 120 miliar dan keuntungannya 30,5 miliar. Naiknya profit itu 156. Nah, ini menjadi momentum buat kami sehingga ketika kami IPO ini ya harapannya kita juga bisa memfasilitasi para klien yang potensial dengan adanya dana yang kita peroleh 59,5 miliar itu ada rumus-rumus tertentu yang kita berikan secara spesial kepada klien di mana mereka tinggal fokus kepada konsep pemasarannya. Jadi selama ini kita itu melihat para klien itu agak kedodoran ketika harus DP. Ya, harus DP. Jadi mereka bikin produk, misalkan bikin produk 10.000, 30.000, 50.000 botol, kemudian mereka harus DP dulu 50%. Padahal mereka punya rencana juga untuk iklan supaya produknya laku. Nah, ini kan menjadi masalah buat mereka. Sehingga ketika kami mendapatkan dana yang 59,5 miliar ini, kita gunakan untuk menyiapkan modal kerja, memfasilitasi teman-teman yang punya sistem pemasaran sudah proven, kita fasilitasi tanpa DP. Gitu. Nah, tanpa DP mereka silahkan dana untuk DP gunakan untuk ngebus di iklannya. Sehingga penjualan mereka juga naik, kita juga aman dari sisi profit untuk pengembangan produksinya. Gitu. Nah, itu yang kita gunakan sepenuhnya untuk pemenuhan bahan baku. Gitu, Kak Safrina. Pak, saya juga pengen tahu kalau untuk Maklon, Pak, itu paling banyak pembuatan produk request dari klien Anda, pembuatan produk jenis apa, Pak? Dan yang paling laku juga gitu ya? Ya, kita kategorikan, kita punya data bahwa ada per masing-masing divisi, sekarang ini ada dimulai dari herbal ya. Herbal ini ada untuk diabetes, untuk diet, untuk sendi, kemudian untuk lambung. Nah ini yang masih ngetren sampai sekarang. Gitu. Mungkin karena sendi ini tidak di-cover oleh BPJS ya, pada akhirnya mereka cari alternatif produk untuk mengobati sendinya. Kemudian dari kosmetik ini ada exfoliating gel, kemudian ada tone up, ada sunscreen, kemudian ada paketan day cream, night cream, toner dan lain-lain. Nah itu sampai segitu ya, sampai segitunya. Itu yang kosmetik. Kemudian yang minuman serbu ini minuman kolagen, yang lagi rame ini minuman kolagen. Ya ada yang kemasan warna pink itu setiap order ya, setiap order itu bisa 20.000 per bulan, bahkan sampai 40.000, 50.000. Gitu. Artinya bisnis beauty dan farmasis lah ya. Berarti memang prospektif sekali ya Pak ya Anda melihatnya ya. Saya kira sampai tahun-tahun berikutnya pun dengan kesadaran, tingkat kesadaran masyarakat yang sekarang ini mencari beauty, wellness, health dan ya itu mungkin ya akan tetap terus naik. Itu dibuktikan juga dari pendaftaran ke BPOM ya, pendaftaran merek. Jadi ada data di BPOM itu pendaftaran merek per tahun itu juga naik, terutama kosmetik ya. Kosmetik di 3 tahun terakhir terutama itu. Kalau untuk ketika pas COVID Pak, 2020 kemarin, itu apa yang Anda lihat tren dari demand terhadap produk dan obat-obatan dan bagaimana juga itu memiliki dampak terhadap kinerja perusahaan Anda ketika COVID 5 tahun lalu? Iya, nah itulah momentum kita sebenarnya. Gitu, di mana mohon maaf ya, mungkin perusahaan-perusahaan lain banyak yang limbung karena COVID, tidak bisa ada social distancing dan lain-lain. Nah, kita justru mendapatkan pesanan yang meludak saat itu. Ya, sampai meledak itu dari hand sanitizer aja. Dan waktu itu Anda juga memproduksi hand sanitizer? Memproduksi juga. Gitu, hand sanitizer produksi, kemudian sabun cuci tangan juga produksi. Kemudian obat-obatan herbal yang untuk imunitas, antioksidan, itu meledaknya di situ. Ya, itu momentum kita untuk bisa besar. Terus tapi waktu itu sudah ada si Neoalga spirulina ini? Sudah ada. Neoalga spirulina memang itu kita develop dari tahun 2016 sebenarnya.
Waktu kita, Mas kan berdirinya perusahaan sebenarnya 2015 ya. Kita baru buka makluman 2018. Nah, 2016 itu kita sudah memasarkan Neo Alga Spirulina itu. Oke. Itu Kak Safrina. Menarik. Sekarang mengenai daya beli masyarakat Pak, ini ada data dari BPS ya, yang juga menunjukkan bahwa kita tuh mengalami deflasi pertama. Setelah sekian berapa bulan inflasi itu selalu terjaga di rentang 1-3%. Baru-baru ini BPS mengumumkan akhirnya daya beli masyarakat Indonesia agak terpangkas dan ada deflasi yang terjadi di daya beli masyarakat Indonesia. Walaupun harga lebih murah, tapi itu sebenarnya menunjukkan bahwa demand untuk membeli sesuatu itu berkurang, gitu ya Pak ya. Bagaimana Anda melihat ini terhadap penjualan perusahaan Anda? Ya mungkin berkurangnya untuk barang-barang yang memang itu tidak dibutuhkan ya. Tapi kalau barang yang dibutuhkan untuk kesehatan, justru ini saya kira mereka tidak akan mengurangi budget. Gitu, karena butuh sehat, kemudian butuh cantik ya, butuh cantik. Itu terbukti dari teman-teman kita yang memasarkan melalui konsep digital marketing, itu kenaikan penjualan mereka ya cukup signifikan, gitu. Dan kita punya data yang valid bahwa 2023 ke 2024 ini, ya sampai 2025 ini pun trennya masih bagus di kita. Dengan kenaikan tadi, kenaikan omsetnya bisa 111%, 2023 ke 2024, kemudian di 2025 ini juga akan menjadi pembuktian kita ya. Ya pembuktian kita apakah teman-teman nanti dalam waktu setengah tahun ya semester pertama sampai bulan Juni nanti kita akan melihat. Tapi di tren sampai bulan Maret ini masih bagus. Gitu. Oke, baik. Tapi menurut Anda adakah kekhawatiran tersendiri dari Anda dari segi misalnya cost of production dengan kurs rupiah yang sekarang berada di level 16.300 sampai 16.400, lalu juga mengenai suku bunga saat ini Bank Indonesia juga relatif lebih tinggi dibandingkan pada default levelnya. Kalau dari segi finansial, selaku Direktur Utama, apakah Anda melihat ada tantangan tersendiri dari segi ekonomi, cost of production, biaya perusahaan dan lain-lain, ataukah memang sudah tergapai dengan baik dengan adanya IPO kemarin, sudah jelas projectionnya, seperti apa tantangannya? Ya, alhamdulillah kalau produk kita ini kan berasal dari bahan baku yang terutama dari Indonesia ya, 70% dari Indonesia. Saya kira ketika ada produk yang harus kita impor itu pun walaupun ada kenaikan dolar, melemahnya rupiah ke dolar, tapi sampai saat ini belum terasa signifikan sih. Gitu, kita masih bisa aman dan kita sampai sekarang juga belum menaikkan harga kepada para klien. Gitu, artinya kan ya ini masih bisa kita jaga. Gitu sih.